teman-teman, saya Delta Arga Saputra dari kelas 9A SMP PGRI 05 Tirtayuda. Mau melakukan ujian praktek agama Kristen. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Ibadah pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian penyanyi haleluya. Mari kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan dengan pujian dengan apa akan ku balas.
Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu telah hadir di hadapan-Mu guna untuk membaca dan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil di Kejadian 48 ayat 8 sampai 22. Kejadian 48 ayat 8 sampai 22. Begini firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapa ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberikan Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim,
yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Menasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Menasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Menasye yang sulung. Sudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Menasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Dengan menyebutkan nama mula, orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Menasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Menasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu segala sebagai kelebihanmu pada saudara-saudara, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Ayat nas kita pada hari ini saya mengambil di ayat yang ke-14 yang begini menurut, "Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Menasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Menasye yang sulung." Renungan kita pada hari ini saya beri judul besar, tangan yang bersilang. Sesuai tradisi Yahudi, anak sulung mendapat prioritas dalam hal berkat. Soal warisan, si anak sulung mendapat 2 bagian lebih banyak. Anak sulung akan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Namun
Yakub pernah melanggar aturan ini. Menjelang akhir hidupnya, Yakub ingin memberkati Menasye dan Efraim, cucunya. Menasye sebagai anak sulung Yusuf seharusnya mendapat tumpangan tangan kanan Yakub. Tapi itu tidak terjadi. Yakub justru meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, si bungsu. Menyalahi aturankah sampai-sampai Yusuf harus mengingatkan ayahnya? Dan Yakub tetap kukuh dengan apa yang dilakukannya, seolah-olah tidak mau terikat pada aturan. Yakub hanya taat dengan apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan adalah Yakub memberkati Efraim dengan tangan kanannya dan Menasye dengan tangan kirinya. Tuhan juga menyatakan bahwa kedua anak itu akan sama-sama menjadi bangsa yang besar. Hanya keturunan Efraim akan lebih berkuasa. Kita belajar bahwa kerap kali Tuhan melaksanakan rencananya jauh melampaui pikiran manusia. Karena rencana Allah seringkali tak terduga. Maka mengikut rencana Tuhan berarti kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Melainkan kita harus belajar menyelaraskan segala rencana kita dengan rencananya. Tuhan kita berkuasa untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita sesuai dengan caranya dan bukan cara-cara kita. Kita akan salah duga jika menyangka rencana Allah itu terlaksana dengan cara seperti apa yang kita pikirkan. Amin. Mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan
kami untuk mengalami kehadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian ujian praktek khotbah agama Kristen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.